Saat Jawa menyeberang ke Sumatera, ekspedisi rahasia sang penakluk lautan. Mahisa Anabrang Panglima Singhasari penakluk jauh dari tanah Jawa. Pada akhir abad ke-13, saat Singhasari mencapai masa kejayaannya di bawah Raja Kertanegara, lahirlah seorang panglima perang yang kelak akan melegenda. Namanya adalah Mahisa Anabrang Sang Banteng Penyeberang, simbol keberanian militer maritim Nusantara. Nama Anabrang bukanlah nama asli, melainkan julukan yang berarti penyeberang lautan. Ia adalah komandan utama ekspedisi Pamalayu, misi besar yang menggetarkan seantero Asia Tenggara. Tahun 1275, atas perintah Kertanegara, Mahisa Anabrang memimpin ribuan prajurit menyeberangi lautan menuju Tanah Melayu, bukan untuk menjajah, tapi untuk mengajak kerajaan-kerajaan Melayu bersatu melawan kekuatan asing, Mongol dari Tiongkok yang mengancam seluruh Asia. Perjalanan panjangnya dari Jawa ke Sumatera bukan sekadar misi diplomatik. Ia menaklukkan, membina aliansi, dan memperkuat pengaruh Singhasari. Beberapa kerajaan, seperti Dharmasraya, akhirnya tunduk secara damai. Namun, ketika pasukannya kembali ke Jawa pada 1293, mereka menemukan Singhasari telah runtuh dan digantikan oleh Majapahit. Mahisa Anabrang dan pasukannya tiba saat Majapahit di bawah Raden Wijaya sedang memukul mundur invasi Mongol. Diduga ia dan prajuritnya kemudian bergabung dalam upaya membangun Majapahit, walau namanya tak banyak disebut dalam fase akhir sejarah. Legenda yang terlupakan, meski tak sepopuler tokoh seperti Gajah Mada, Mahisa Anabrang adalah pelopor ekspedisi luar negeri pertama dalam sejarah Indonesia. Ia bukan hanya prajurit, tapi pelopor ide persatuan Nusantara jauh sebelum Sumpah Palapa diucapkan. Kisah Mahisa Anabrang tercatat dalam Pararaton dan juga dikaitkan dengan prasasti Padang Roco, tempat Arca Amogapasa dikirim dari Jawa ke Sumatera sebagai hadiah diplomatik. Ia adalah perwakilan militer dan budaya Jawa dalam kancah geopolitik Asia Tenggara. Saat Jawa menyeberang ke Sumatera, ekspedisi rahasia sang penakluk lautan. Mahisa Anabrang Panglima Singhasari penakluk jauh dari tanah Jawa. Pada akhir abad ke-13, saat Singhasari mencapai masa kejayaannya di bawah Raja Kertanegara, lahirlah seorang panglima perang yang kelak akan melegenda. Namanya adalah Mahisa Anabrang Sang Banteng Penyeberang, simbol keberanian militer maritim Nusantara. Nama Anabrang bukanlah nama asli, melainkan julukan yang berarti penyeberang lautan. Ia adalah komandan utama ekspedisi Pamalayu, misi besar yang menggetarkan seantero Asia Tenggara. Tahun 1275, atas perintah Kertanegara, Mahisa Anabrang memimpin ribuan prajurit menyeberangi lautan menuju Tanah Melayu, bukan untuk menjajah, tapi untuk mengajak kerajaan-kerajaan Melayu bersatu melawan kekuatan asing, Mongol dari Tiongkok yang mengancam seluruh Asia. Perjalanan panjangnya dari Jawa ke Sumatera bukan sekadar misi diplomatik. Ia menaklukkan, membina aliansi, dan memperkuat pengaruh Singhasari. Beberapa kerajaan, seperti Dharmasraya, akhirnya tunduk secara damai. Namun, ketika pasukannya kembali ke Jawa pada 1293, mereka menemukan Singhasari telah runtuh dan digantikan oleh Majapahit. Mahisa Anabrang dan pasukannya tiba saat Majapahit di bawah Raden Wijaya sedang memukul mundur invasi Mongol. Diduga ia dan prajuritnya kemudian bergabung dalam upaya membangun Majapahit, walau namanya tak banyak disebut dalam fase akhir sejarah. Legenda yang terlupakan, meski tak sepopuler tokoh seperti Gajah Mada, Mahisa Anabrang adalah pelopor ekspedisi luar negeri pertama dalam sejarah Indonesia. Ia bukan hanya prajurit, tapi pelopor ide persatuan Nusantara jauh sebelum Sumpah Palapa diucapkan. Kisah Mahisa Anabrang tercatat dalam Pararaton dan juga dikaitkan dengan prasasti Padang Roco, tempat Arca Amogapasa dikirim dari Jawa ke Sumatera sebagai hadiah diplomatik. Ia adalah perwakilan militer dan budaya Jawa dalam kancah geopolitik Asia Tenggara.